Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di pagi yang indah ini kami boleh kembali datang ke rumah-Mu ya Bapa. Kami boleh menaikkan syukur kami Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang sepekan yang sudah kami lewati. Engkau sudah memberikan kami kekuatan, Engkau sudah memberikan kami tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat campur tangan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Kami yang penuh dengan kelemahan, kekurangan Tuhan, namun Engkau sendiri yang telah memampukan kami, Engkau yang sendiri yang telah memberikan kami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami ini ya Bapa, sehingga kami boleh ada pada saat ini semua adalah karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Tuhan kami rindu ya Bapa agar setiap anak-anak-Mu Tuhan kami boleh datang di rumah-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau, untuk kami boleh bersama-sama memuji, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Tuhan, Engkau juga akan kirim anak-anak-Mu Tuhan, sertai mereka yang belum tiba di tempat ini Tuhan, agar boleh bersama-sama dengan kami, untuk kami boleh memuliakan Engkau, memuji Engkau Tuhan. Biar Tuhan Kau sucikan hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan melayani di dalam ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Baik itu WL, para singer, pemain musik, asyir kolektan, dan juga untuk tim multimedia, serta guru sekolah minggu Tuhan yang akan melayani kebaktian anak-anak di lantai bawah. Tuhan, Kau pakai setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa, untuk menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, untuk mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Dan terlebih kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau juga urapi hamba-Mu ini Tuhan, akan Kau pakai dengan lebih heran lagi. Dan firman yang akan disampaikan ini juga Tuhan boleh menjadi tuntunan, kekuatan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah anak-anak di lantai bawah juga ya Bapa. Biarlah Engkau tolong anak-anak yang masih dini ini Tuhan, biar mereka juga boleh mengenal akan kasih-Mu Tuhan. Mereka boleh menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, buat memberitakan firman dimanapun mereka anak-anak ini berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan akan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh berada di tempat ini. Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan kita kesehatan. Karena itu kita mau menaikkan segala syukur kita, segala pujian kita hanya bagi Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kebesarannya itu mengatasi semua ciptaan-Nya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
Bersyukur padamu Tuhan. Saya undang ke Bapak Ibu berdiri. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bagi nama-Mu
Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur, kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Karena Engkau selalu memperhatikan kami, Engkau menjadi kekuatan kami, Engkau yang selalu menyertai kami dalam segala hal, apapun yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami ada di sini, kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui apa yang ada dalam hidup kami, seluruh keberadaan kami, hati kami, semuanya Tuhan. Kami ingin berikan itu semua untuk Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang beracara pada kami, melawat setiap kami di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom sekali lagi. Shalom. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Dari hari ke hari kita selalu merasakan berkat-Nya yang melimpah dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini. Tuhan yang perkasa, yang selalu memegang erat tangan kita, sehingga kita tidak perlu takut walaupun kita melewati dalam lembah kekelaman sekalipun. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah gembala kita. Dia yang menjadi andalan kita, sehingga kita tidak perlu ragu lagi. Dalam lembah kekelaman, aku tak takut bahaya. Karena aku tahu pasti bahwa
Ya, kita percaya bahwa kita selalu dipelihara oleh Tuhan karena kita sebagai domba-dombanya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Satu pujian kita akan naikkan. Inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Inilah hatiku, kuberikan bagiku. Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Hanya dekat kepadamu kita rasakan tenang. Dan hanya di dalam hadiratnya kita bisa merasakan kedamaian itu. Serahkan kepadamu, inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan Engkau Yesus sumber harapan kami. Kami sungguh percaya kepadamu. harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Saya undang untuk Bapak Ibu, mari kami berdiri. Kita katakan, inilah hidupku Tuhan, inilah hatiku, berikan padamu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu.
Ketika kami menyadari bahwa Tuhan adalah penyelamat kami, maka kami tidak akan pernah takut dalam mengarungi kehidupan ini. Karena kami percaya bahwa yang terbaik akan Tuhan lakukan dalam hidup kami. Karena Tuhan Maha Tahu dan Tuhan Maha Kuasa memberikan dan melakukan apa yang terbaik bagi kami. Karena itu ajar kami untuk tetap menaruh percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah goyah, tetapi kami akan tetap menaruh pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami, urapi bibir mulut hamba-Mu, urapi juga setiap jemaat yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tema pembahasan kita pada hari ini adalah Tuhan beserta kita. Ayat pembahasan kita pada saat ini saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, tetapi kita tidak akan baca semuanya. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Judul dari perikop ini adalah Aman dalam Perlindungan Allah dari Daud. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu akan membaca ayat 2, dan kita akan membaca secara bergantian. Saya bacakan dari ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini itu pun aku tetap percaya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, Mazmur ini adalah salah satu Mazmur yang sangat terkenal sekali. Bahkan kalau kita memperhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja, ada 2 lagu yang sudah digubah dari sini. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat yang ke-4, ada 1 lagu yang sudah sangat familiar saya kira khususnya buat orang tua. Yang kalau anak muda sekarang saya tidak tahu. Lagunya adalah satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, dan seterusnya. Itu salah satu saya kira tahun 90-an sudah muncul dan sangat familiar sekali di kalangan anak-anak Tuhan. Walau mungkin anak-anak muda pada masa kini mungkin tidak terlalu mengenal ini. Lalu kemudian ayat yang ke-6, ada yang tahu nggak lagu apa di sini? Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, ya, dan seterusnya. Dan saya kira kenapa kok sampai ada orang-orang yang mengubah lagu dari pasal ini? Karena mereka merasakan dan mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa berbicara kepada mereka melalui pasal ini. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika menulis Mazmur ini, kalau kita memperhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, maka tentu kita akan menyadari bahwa pada saat dia menulis ini, maka keadaannya sebenarnya tidak baik-baik saja.
Betul ya? Tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, dia menjabarkan dari kata per kata dan kalimat demi kalimat sebab dia menghadapi ada masalah, ada pergumulan, ada beban yang berat, bahkan ada musuh yang mencoba untuk menyerang dia. Coba kita perhatikan. Dalam ayat 1 dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dan kemudian Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus takut ketika penjahat-penjahat menyerang aku. Jadi di sini seseorang membutuhkan keselamatan kalau dia diperhadapkan dengan bahaya. Betul ya? Ada enggak orang yang membutuhkan keselamatan kalau mereka tidak sedang dalam bahaya ataupun ketika mereka dalam keadaan baik-baik saja? Saya kira justru keselamatan dibutuhkan seseorang karena dia sedang menghadapi atau akan menghadapi sesuatu yang membahayakan hidupnya atau sesuatu yang hendak merusak hidupnya atau sesuatu yang akan membuat dia sulit ataupun susah. Dan dia membutuhkan keselamatan itu. Lalu kemudian dia berkata juga, Tuhan adalah benteng hidupku. Kalau berbicara tentang benteng, maka tentu ini tidak bisa dipisahkan dan dilupakan dari kebiasaan hidup para kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa pada zaman itu. Kenapa demikian? Karena setiap kota ataupun setiap kerajaan ketika mereka memiliki kota tersebut, apabila mereka hendak merasakan rasa aman, apabila hendak merasakan keselamatan, maka mereka harus membangun tembok kota yang akan membentengi mereka, baik itu dari tentu binatang buas ataupun musuh-musuh yang mencoba akan menyerang mereka. Dan biasanya benteng-benteng tersebut akan dijaga ataupun diawasi oleh para penjaga. Dan biasanya akan di berbagai sudut, minimal di 4 sudut akan dibangun benteng, menara jaga, di mana ditempatkan para tentara ataupun orang-orang yang bertugas untuk mengawasi, siapa tahu ada musuh yang mencoba mendekat hendak menyerang mereka. Barangkali salah satu benteng yang sangat terkenal di Alkitab adalah benteng kota Yeriko. Ya, sampai orang Israel 7 hari mengelilingi kota Yeriko, baru kemudian Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka oleh karena Tuhan menghancurkan tembok Yeriko yang sangat tinggi dan sangat tebal. Ya, dan ketika mereka tinggal di sana, ada benteng yang melindungi mereka, mereka merasa nyaman tinggal di sana. Nah, dan kemudian dalam ayat yang ketiga dikatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan Raja Daud itu syarat dengan peperangan. Dan itu sebabnya ketika dia rindu hendak membangun rumah Tuhan di Yerusalem, lalu Tuhan berkata kepada dia, kamu tidak boleh membangun rumah bagiku sebab tanganmu penuh dengan darah. Karena engkau membunuh begitu banyak orang dalam peperangan. Oleh karena itu dikatakan, percayakanlah tanggung jawab ini, percayakanlah tugas ini kepada anakmu Raja Salomo. Sehingga Raja Daud hanya mempersiapkan apa yang dibutuhkan ataupun yang diperlukan untuk membangun rumah Tuhan. Sementara yang melanjutkan dan membangun rumah itu adalah Raja Salomo yang kelak akhirnya menggantikan dia. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun Raja Daud dalam situasi yang sulit, ada musuh berkemah di sekelilingnya, tetapi justru dengan yakin dia berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, karena Tuhan adalah benteng hidupku. Sebab ia melindungi aku, ia menyembunyikan, ia mengangkat aku. Dan keyakinan ini timbul sebagai dampak dari pengenalannya kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat 7 dan 9, dia dengan penuh keyakinan berkata, dengarkanlah aku Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Dan di tengah-tengah situasi yang sulit kepadanya, memang
dia tidak hanya berdiam diri. Oleh karena dia percaya Tuhan ada di pihak dia, Tuhan beserta dengan dia, tetapi justru dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati, dia berharap supaya Tuhan tidak meninggalkan dia, Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya kepadanya, tetapi Tuhan melepaskan dia dan menunjukkan jalan baginya, serta menuntun dia ke jalan yang rata oleh karena seterunya, oleh karena musuh yang mencoba untuk menghancurkan hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam Tuhan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi di depan, bahwa yang menjadi tema pembahasan kita adalah Tuhan besertaku. Ya, Tuhan beserta kita. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau berbicara tentang beserta, itu artinya dia ada di tengah-tengah kita, dia ada bersama dengan kita. Tentu ini tidak bisa kita pisahkan dari dua peristiwa. Yang pertama adalah ketika malaikat datang kepada Maria, lalu kemudian dia berkata bahwa anak yang akan dilahirkan ini akan disebut dengan Immanuel, yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Lalu kemudian Yesus juga berjanji dalam Yohanes pasal yang ke-14 berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu, tetapi aku akan mengutus Roh Kudus dan dia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Dan ini sangat berbeda dengan konteks pemahaman orang Israel. Ya, mungkin dalam katekisasi ataupun dalam khotbah saya sering mengatakan bahwa di muka bumi ini hanya ada 3 agama yang percaya tentang Allah, monoteisme, percaya kepada satu Tuhan. Yang pertama adalah Yudaisme, agama Yahudi. Yang kedua adalah Kristen, cikal bakalnya adalah Yudaisme. Dan yang ketiga adalah Muslim. Selebihnya percaya kepada politeisme, percaya kepada banyak Tuhan, banyak Allah. Ya, saya tidak akan menjelaskan kepercayaan mereka tentang banyak Tuhan, tetapi dari sekian agama ini, semua percaya, semua memahami, semua meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kudus, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, dan tidak mungkin dijangkau oleh manusia, yang disebut dengan istilahnya Allah yang transenden. Allah yang jauh karena kebesarannya, karena kekudusannya, karena kemahakuasaannya, yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Tetapi justru berbeda dengan konsep, dan itu diyakini oleh agama Yahudi. Justru berbeda dengan konsep yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan dari sejak saat itu berubah pemahaman dari orang yang percaya kepada Tuhan. Allah yang transenden ini tadi, Allah yang maha kuasa, yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia, yang jauh di sana oleh karena kekudusannya. Dia kemudian menjadi Allah yang tinggal di antara kita. Dia dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 dikatakan bahwa dia sendiri mengambil rupa, ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dikatakan supaya ia menyelamatkan kita. Dan lalu kemudian Tuhan itu bukan lagi disebut semata-mata transenden. Memang tetap dia transenden. Tetapi kemudian dia datang ke dalam dunia ini sebagai Allah yang imanen. Dekat dengan kita, tinggal bersama dengan kita. Dan kalau dia beserta dengan kita, makanya apa yang terjadi ketika Tuhan beserta dengan kita? Saya kira hal yang pertama yang kita rasakan dalam hidup kita ketika Tuhan bersama dengan kita, maka kita punya rasa aman. Ya, kita punya rasa aman. Kenapa kita merasakan rasa aman? Karena kita tidak memiliki rasa takut. Saya kira ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Coba kita membandingkan Bapak Ibu. Kalau seorang pejabat tinggi, biasanya barangkali yang paling mudah kita lihat di dunia pertelevisian ataupun mungkin di berita-berita pada umumnya, biasanya selalu ada pengawal yang akan selalu siap untuk mengamankan dia, untuk menjaga dia. Dan semua pengawal itu adalah orang-orang pilihan yang sudah diseleksi sedemikian rupa dan orang-orang yang terbaik dari lingkungan mereka. Dan para pengawal ini biasanya selalu ada bersama dengan pemimpin tersebut yang akan selalu siap untuk mengamankan dia, menjaga dia.
dan menjauhkan dia dari bahaya. Lalu kita kaitkan coba dengan menara pengawal di Perjanjian Lama. Menara pengawal setiap saat akan berada, dijaga, dihuni oleh para pengawal-pengawal. Dia yang akan mengawasi lingkungan di mana mereka tinggal setiap waktu. Jangan sampai ada penjahat ataupun musuh yang mencoba mendekat untuk menyerang mereka. Dan mereka selalu berjaga-jaga untuk itu. Maka demikian juga pejabat ataupun presiden setiap waktu, setiap saat dia selalu dikawal oleh orang-orang yang terbaik. Itu sebabnya seorang presiden akan tentu merasa aman, merasa nyaman, dan dia tidak perlu takut lagi ada orang atau oknum atau musuh yang akan mencelakakan hidupnya, ya. Dan kalau presiden saja dikawal oleh orang-orang terbaik di lingkungannya, itu dia merasa aman dan nyaman. Bagaimana dengan kalau Tuhan berada di pihak kita dan menyertai kita, memberikan jaminan kepada kita bahwa aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan itu nyata sempurna dalam kehidupan kita. Dan kalau kita memperhatikan memang kehidupan Daud dalam seluruh perjalanan hidupnya, dia sungguh-sungguh merasakan, menikmati bagaimana penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu dia rasakan hari demi hari. Kita mengingat bagaimana Raja Saul berkali-kali berikhtiar hendak mencoba membunuh Raja Daud karena iri, karena benci. Jangan sampai Daud yang berkuasa karena dia sangat disukai oleh rakyat. Tetapi justru meskipun Raja Saul berusaha untuk mengejar Daud dan mencoba untuk membunuhnya, ada para panglima-panglima, ada para kepercayaan tentara yang selalu bersama sampai dengan dia mengejar-ngejar Daud. Tetapi toh Daud selalu aman di tangan Tuhan dan dijaga oleh Tuhan. Nah, saya kira kita mencoba membandingkan ketika anak-anak kita masih kecil, ya, kemanapun kita pergi, kalau kita ada bersama dengan mereka, mereka pasti merasa aman. Mereka pasti merasa tenang dan tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Saya masih mengingat Bapak Ibu, jadi masa kecil saya memang hidup dari dunia pertanian dan perkebunan, ya. Di kampung sana. Jadi bapak saya itu punya kebun kemenyan tapi jauh sekali Bapak Ibu. Zaman baheula itu tidak ada kendaraan, harus jalan kaki. Berangkat dari rumah jam 8, itu sekarang sudah ada kendaraan nyampe ke perkebunan tersebut dan udah dijual. Kenapa dijual? Karena udah tua. Saya bilang gak usah lah dikelola lagi, dijual lagi. Walaupun akhirnya uangnya nggak dinikmati Bapak Ibu. Kenapa? Jadi gitulah orang tua, kadang-kadang kalau udah tua bukannya dinikmati, kita udah bilang nikmatin uangnya. Selagi masih tua, kalau sudah dipanggil Tuhan nanti udah gak bisa dibawa. Sepeser pun saya tidak ngambil Bapak Ibu. Saya bilang udah dipegang aja. Lalu dimasukkan Bapak Ibu di koperasi namanya CU. Kemarin lagi heboh itu di daerah saya. Karyawannya menilap uang tersebut habis Bapak Ibu. Satu kecamatan habis uang bermiliar-miliar dan uang bapak saya itu ditaruh di situ Bapak Ibu. Kasihan, ketika mama saya meninggal sebenarnya harusnya ada santunan dari situ cukup besar. Tapi karena sudah ditilap dan yang nilap ini ketuanya dan bendahara itu masih keluarga dekat Bapak Ibu, sepupu. Ya, itulah dunia. Jadi dimanapun uang itu ternyata uang juga nggak aman. Padahal ini sepupu saya di situ bendaharanya, ketuanya juga masih ada hubungan saudara. Biasanya CU itu di bawah kendali, nggak tahu zaman sekarang. Itu dulu Katolik yang punya, yang orang-orang mereka gitu. Nah, dan sepeser pun tidak bisa diambil uang itu sampai sekarang. Tidak aman Bapak Ibu. Makanya ya kadang-kadang kita pun mungkin yang punya uang bisa aja tidak aman. Kalau Tuhan tidak berkehendak, kalau Tuhan tidak menjaga dan Tuhan tidak menyertai. Barangkali kita berpikir bahwa uang kita itu kita simpen baik-baik, dimasukkan di di brankas gitu, itu sudah aman. Tapi kita tidak tahu satu saat bisa habis dalam sekejap. Berapa banyak orang kaya yang mengumpulkan harta mereka, emas mereka berbatang-batang, deposito mereka
dan seterusnya. Tetapi akhirnya mereka tidak bisa menikmatinya, tidak aman di dunia ini. Itu baru uang. Makanya selagi kita masih hidup jangan pelit-pelit. Ya, saya pernah Bapak Ibu, waktu saya masih melayani di Pegangsaan, jadi saya mengenal orang kaya Bapak Ibu. Dan saya dekat banget dengan orang kaya ini. Dan mereka baik banget. Tapi tidak menikmati hidup mereka. Mereka itu punya apotik 4 Bapak Ibu. Rumah kontrakan banyak. Kamar waktu tahun 90-an, satu kamar itu sudah seharga 1.500.000. Satu kamar loh. Kamar mereka ada 50-an. Kebayang duitnya banyak banget ya. Lalu kemudian saya bercerita kepada, ngobrol dengan adiknya. Mungkin ekonominya agak di bawah dia lah. Lalu kemudian dia berkata begini. Dia panggil saya nama. Karena memang saya jauh di bawah. Walman katanya. Kenapa Pak? Kapan ke Israel? Saya bilang ya ada rencana bulan Juli. Saya bilang kayak gitu. Ajak itu abang saya katanya. Kenapa? Saya bilang, dia itu punya kekayaan harta yang melimpah, tapi tidak menikmati hidup. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ke Bali aja gak pernah, kebayang gak? Katanya, duit sebanyak itu berlimpah-limpah ke Bali aja gak pernah. Apalagi ke Singapura, gak bakalan diinjak gitu. Ajak ke Israel katanya dia. Akhirnya Bapak Ibu ngomong saya, Pak ikut yuk ke Israel, saya bilang. Kapan? Juli. Bisa nggak ya? Soalnya, wah yang dipikirkan tuh usaha dan pekerjaan dia dan segala macam, karyawan dan segala macam. Setelah mepet-mepet, baru dia bilang ya udah saya ikut dengan satu anak saya. Ikut Bapak Ibu. Sampai mati, cuma itu yang pernah diinjak jalan-jalan. Sekarang udah nggak ada. Banyak orang tidak bisa menikmati hidup, ya. Dan padahal kita selagi masih hidup, ya kita bisa menikmatinya asal jangan tentu dibuang-buang terhadap sesuatu yang tidak penting dan tidak berguna. Ada kan banyak seperti itu ya. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri manusia kalau sudah cinta uang, pelitnya nggak ketulungan. Saya pernah punya remaja Bapak Ibu. Ini remaja di satu gereja. Saya nggak sebutin di mana nanti bisa dicari-cari karena ada yang seperti. Jadi bapaknya naik BMW karena memang menjadi direktur di satu perusahaan yang cukup terkenal, kantornya punya menara di Jalan Gatot Subroto sana. Dia punya anak, zaman itu naik Suzuki sedan, saya lupa apa itu. Tapi pelitnya gak ketulungan Bapak Ibu. Celana sudah sampai sobek. Kalau makan berharap supaya teman-temannya yang traktir. Kalau dia makan sendiri, itu irit banget. Pokoknya dibilang udah kenyang, cukup. Tapi kalau temannya yang traktir, kayak ada hantu di perutnya. Ada yang seperti itu gitu. Padahal orang kaya. Kadang-kadang memang orang yang pas hidup pas-pasan, kalau mereka bisa bersyukur, bisa menikmati berkat Tuhan. Ya, bisa menghargai berkat Tuhan, tapi juga bisa menikmati berkat Tuhan dan bisa berbagi. Tetapi kalau orang yang pelit, ya berharap untuk selalu orang lain yang memberi, ya. Nah, tetapi saya mau katakan bahwa itu cuma sampingan doang, intermezzo. Tetapi bagaimana kita bisa hidup di dalam Tuhan itu merasa aman oleh karena kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita seperti Raja Daud. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan beserta dengan kita, ada jaminan kita merasa aman, sehingga kita tidak merasa takut. Karena memang ada banyak hal yang bisa kita takutkan dalam kehidupan kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Sekarang ini katanya sedang terjadi wabah penyakit yang baru. Ada yang tahu wabah penyakit apa? Pengganti COVID. Ada yang tahu nggak? Di Cina lagi sedang mewabah dan kemungkinan itu bisa menjadi pandemi. Namanya HMPV. Ya, HMPV. Nanti silakan dicari, saya tidak mau nanti Bapak Ibu bertugas supaya tahu juga begitulah. Nah, jadi makanya di sekarang ini selalu dikatakan hati-hati. Ya. Kemanapun supaya hati-hati dan jaga diri, kalau pergi ke luar negeri pakai masker dan lain sebagainya. Itu membuat orang rasa takut.
Bahkan ingat nggak berapa waktu lalu, kalau tidak salah Jokowi pernah berkata akan terjadi pengangguran sampai 8 juta orang di Indonesia. Dan lulusan baru setiap tahun di negeri ini berapa banyak Bapak Ibu? Saya bisa membayangkan bulan lalu Benaya itu wisuda, itu hari itu wisuda 830 sekian orang. Besoknya itu saya nggak tahu. Dan Universitas Brawijaya Malang itu mewisuda orang 12 kali dalam 1 tahun. Kebayang Bapak Ibu. 12 kali dalam 1 tahun, jadi 2 bulan sekali. 2 bulan sekali, biasanya Sabtu dan Minggu. Kalau tidak salah mereka terima mahasiswa setiap tahun sekitar 2.500 sampai 2.700. Itu satu universitas. Berapa banyak universitas di negeri ini? Ribuan universitas. Dan pengangguran terjadi di mana-mana. Itu pun menjadi ketakutan bagi banyak orang. Bagaimana kehidupan kita? Belum lagi pajak naik. Kalau pajak naik, beras naik, sembako naik, dan lain sebagainya. Itu menimbulkan ketakutan bagi banyak orang. Bagaimana kehidupan selanjutnya? Tetapi saya kira kalau kita membandingkan masalah kita dengan masalah Raja Daud, kayaknya nggak seberapa ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa kok dia merasa aman? Ya, yang jelas jawaban utama adalah Tuhan beserta dengan dia. Nah, kalau Tuhan beserta dengan kita juga, bagaimana hidup seorang yang Tuhan beserta dengan kita sehingga kita merasa aman? Yang pertama adalah tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu. Dalam ayat 13, 14, 4 dan 5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku di atas gunung batu. Ayat 13, 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dan kalau kita melihat juga ayat yang ketiga bagian akhir. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Artinya sekalipun musuh berkemah di sekeliling dia. Sekalipun ada bahaya sedang mengintip dia. Sekalipun ada situasi yang mengancam hidupnya. Tetapi dia merasa aman karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita merenung Bapak Ibu. Ketakutan seseorang itu muncul ketika tidak ada seseorang yang bisa dipercaya. Betul ya? Dan kepercayaan seseorang itu bisa luntur. Itu disebabkan oleh banyak hal. Coba Bapak Ibu. Ketika kita bergaul dengan orang dan kita mulai tidak percaya kepada dia, maka kita tidak merasa nyaman bersama dengan dia. Betul ya Bapak Ibu ya? Apakah itu teman? Apakah di sini ada pernah yang dihianati oleh teman? Ataupun mungkin pasangan suami istri. Bisa aja pasangan suami istri sudah tidak percaya kepada pasangannya. Ya, atau apalagi pacaran. Bisa orang sudah tidak percaya lagi kepada pacarannya. Atau suami istri. Kenapa? Oleh karena mungkin satu kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, pengalaman demi pengalaman menghancurkan kepercayaan orang itu. Kalau mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, kalau lebih daripada itu, saya kira kepercayaan seseorang itu bisa pudar. Seseorang yang dihianati terus-menerus, seseorang yang diperlakukan tidak baik, maka kepercayaan seseorang itu pasti akan luntur. Contoh misalnya gini. Saya mau tanya, siapa ya yang bersedia? Saya tanya, Pak si mare-mare saja dah. Ibu si mare-mare aja. Terbalik nih. Misalnya gini Bu si mare-mare. Pak si mare-mare itu suka chat-chatan dengan wanita. Berkali-kali bahkan sampai larut malam. Dan itu terus menerus terjadi. Saya mau tanya jujur, perasaan Ibu si mare-mare gimana? Iya ini seandainya, jangan sampai terjadi. Ya, seandainya. Kesal.
Hanya kesel? Buang HP-nya ya Bu ya. Teleponan, chatan, ibu sudah tidur dan orang itu masih mare-mare tetap asik chat-chatan dengan dia. Dan itu terus-menerus terjadi, kepercayaan ibu luntur nggak? Udah pasti luntur kan? Nah, ketika kepercayaan itu luntur oleh karena masalah, maka itu hatinya pasti mulai goyah. Hatinya mulai bimbang. Nah, tetapi saya percaya Raja Daud tidak akan pernah merasakan hal seperti itu dari Tuhan. Itu sebabnya dia mengatakan, aku percaya kepadamu. Sekalipun ada musuh berkemah di sekelilingku, sekalipun ada orang mencoba untuk merusak hidupku, tetapi aku percaya kepadamu. Karena dia mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan tidak akan berpaling daripada dia. Dan dia percaya kepada Tuhan. Kepercayaan itu akan terus terpelihara oleh karena kita mengalami sesuatu yang bisa dipercaya. Kalau kita sudah tidak percaya kepada seseorang, maka kita pasti tidak akan nyaman lagi. Kenapa perceraian terjadi di mana-mana? Karena mereka selalu mengatakan, saya sudah tidak nyaman bersama dengan dia. Saya sudah tidak percaya kepada dia. Saya sudah tidak cinta dia. Dan biasanya kalau orang sudah tidak percaya, handphonenya pun sudah nggak dikasih passwordnya. Betul ya? Mungkin yang antara salah satu ini, ada nggak Bapak Ibu di sini punya pasangan tidak boleh buka handphonenya? Pasti ada sesuatu yang tidak dipercaya. Ada dua kemungkinan. Mungkin yang tidak dikasihi itu memang suka ngutak-utik dan suka usil. Pingin tahu aja semuanya di otak, bahkan suka dirubah-rubah dan segala macam. Bisa aja. Yang kedua memang karena yang tidak ngasih ini memang ada yang disembunyikan. Tetapi itu pun ada unsur ketidakpercayaan. Tetapi kenapa Raja Daud percaya kepada Tuhan? Karena dia mengenal Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dan dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumahmu, di rumah Tuhan. Seumur hidupku. Ini komitmen, ini kerinduan, ini keyakinan untuk tetap berdiam. Ada enggak orang yang mau tetap tinggal bersama bertahun-tahun sampai akhir hidupnya kalau enggak percaya? Ada enggak Bapak Ibu? Bahkan aku mau hidup bersama dengan kau selama hidupku. Ada enggak? Yang mau tinggal dengan orang yang tidak dipercaya? Enggak ada. Tetapi justru karena dia percaya kepada Tuhan, maka dia tidak akan pernah goyah dalam hidupnya. Hati yang percaya menjadi kekuatan yang dimiliki oleh Daud. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan perjalanan hidup Daud, sejak Samuel mengurapi dia menjadi raja, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah hidup Daud menjadi lebih baik atau justru lebih banyak musuhnya? Atau lebih banyak ancamannya? Lebih banyak ancamannya. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah meskipun Tuhan berjanji akan menyertai kita, meskipun Tuhan berjanji akan bersama dengan kita, itu tidak berarti bahwa Tuhan menyingkirkan semua masalah, pergumulan, beban hidup kita. Kita tidak akan menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Tetap sama sebenarnya. Justru mungkin masalah akan lebih banyak datang. Tetapi bagaimana kita bersikap terhadap masalah tersebut? Ya, bagaimana kita bersikap? Nah, itulah Raja Daud. Jadi kita tahu bahwa ketika dia sudah diurapi menjadi raja, ancaman yang pertama datang dari Raja Saul. Bahkan ketika dia menjadi raja, maka dan sebelum itu, sebelum dia naik tahta, masih Raja Saul menjadi raja, dia menjadi orang yang ditempatkan di barisan terdepan menjadi panglima Raja Saul untuk berperang. Berarti ancaman kematian selalu ada menghadang dia. Bahkan ketika menjadi raja pun, kerajaan demi kerajaan dihadapi untuk peperangan. Tetapi justru dia tetap kuat karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah, kenapa dia merasa aman apabila hidup dalam penyertaan Tuhan? Karena Daud percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, karena waktu Tuhan adalah waktu
yang terbaik. Coba kita lihat Bapak Ibu ayat yang ke-4 dan 5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat yang ke-10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Nah, kalau kita merenungkan ini Bapak Ibu, sebagai manusia normal, biasa, siapa yang tidak menginginkan supaya cepat-cepat masalahnya selesai? Supaya musuhnya dikalahkan, supaya beban pergumulannya dijauhkan. Semua pasti kita kepingin seperti itu ya. Yang sakit langsung disembuhkan, yang sedang mencari pekerjaan langsung mendapatkan pekerjaan, yang sedang menawarkan bisnis langsung sukses, dan semua gitu, semua kita kepingin seperti itu. Tetapi apakah Daud kemudian mengalami itu? Langsung semua beres. Wah, wes bablas anginnya. Gitu kan? Enggak. Tetapi di situ dituntut keyakinan dan kepercayaan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak selalu seperti apa yang saya harapkan, tidak selalu seperti apa yang saya tentukan, tidak selalu seperti apa yang saya inginkan. Itu sebabnya dibutuhkan kesabaran untuk itu dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Buat saya, mungkin secara manusia, saya kira semua kita juga, seringkali ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang berkepanjangan dalam hidup kita, itu bisa membuat kita merasa jenuh, capek, bosan. Seperti saya contohnya ini, berulang kali dan sering berobat dan berobat lagi. Saya sendiri pun kadang-kadang berpikir, sampai saya hari Kamis kemarin ketemu dengan dokter. Lalu kemudian saya berkata begini, Dok, sebenarnya udah capek sih dok. Saya berkata seperti itu. Tetapi ya mau tidak mau harus beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Jadi saya tidak tahu mungkin dia Kristen atau tidak karena tidak pernah berbicara, tapi dia Chinese. Dia pada saat saya masuk dia bilang, gimana kabar Pak? Saya bilang, puji Tuhan baik dok. Saya bilang kayak gitu. Masih baik dok, gitu. Ya, puji Tuhan baik dok. Oh iya, syukurlah katanya dia. Gimana? Gitu. Lalu kemudian ngobrol. Ya, lalu saya bilang gini, capek sih dok berobat. Saya bilang kayak gitu. Nah, siapa sih yang tidak menginginkan cepat sembuh? Tetapi yang kita kerjakan hanya menjadi bagian kita. Siapa sih orang yang bekerja tidak kepingin sukses? Siapa sih yang yang mencari pekerjaan tidak cepat dapat pekerjaan? Siapa sih yang, kalau yang cari jodoh saya kira beda lagi ya. Bener gak? Karena jodoh itu ada dua belah pihak ya. Betul ya. Jodoh itu Tuhan yang memberikan kepada kita hikmat untuk memilih. Karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk menentukan pilihan kita sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang Tuhan tetapkan. Yang pertama tentu takut akan Tuhan. Yang kedua tentu orang yang bertanggung jawab. Begitu kan. Yang muda-muda membuat kriteria pasangan gak? Timothy buat kriteria gak? Buatlah ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Begitu kan. Nah ketika sudah sesuai dengan kriteria kita. Nah ini dia. Tapi juga jangan muluk-muluk banget begitu loh. Bagaikan mimpi, gak ada yang seperti itu. Sempurna dalam segala hal. Ya kalau orang jatuh cinta pasti dimulai dari mata ya, betul ya. Bohong kalau dibilang orang tidak memperhatikan fisik. Ada gak Bapak Ibu di sini yang muda-muda tidak memperhatikan fisik? Coba jujur dah. Kalau orang bilang saya mencintai dia bukan karena fisiknya. Awalnya saya kira ketika memilih pasti ada kriteria fisik. Saya kira nggak usah bohong lah ya. Baru kemudian yang lain, baru kemudian karena dia baik. Emang udah tahu baik dulu? Enggak kan? Kan banyak orang bersandiwara dalam hidup ini. Memang hidup ada penuh dengan sandiwara, betul kan? Apalagi
ada yang sedang ditarget, pastikan semuanya jadi purba. Tahu purba Bapak Ibu? Pura-pura baik. Ya bersandiwara. Nah tetapi kalau udah kenal lalu kemudian karena kebaikan hatinya begitu ya. Nah jadi makanya para wanita, yang gak hanya para wanita sih, pria juga jangan sok laku. Ya rawat tubuhlah dengan baik gitu kan, yang bersih. Nah kalau misalnya cowok-cowoknya bau ketek, cewek-cewek mau nggak? Bau burket. Saya mau tanya, nggak usah cowok-cowoknya. Kalau ceweknya atau cowoknya bau burket, ada yang mau nggak? Nggak nyaman dong. Masa mau kasih minyak angin terus di hidung? Kasih minyak angin habis lagi sampai pedes ini hidung. Ya dirawat lah gitu supaya ada yang ngelirik gitu. Udah ngelihat awut-awutan gitu kan. Bau burket gitu. Muka selalu kinclong bisa ngaca gitu. Ya jadi itu terbiasa ya Bapak Ibu ya. Oke kita kembali kepada topik kita. Nah jadi kita percaya waktu yang terbaik. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita hanya berusaha, kita hanya mengerjakan bagian kita. Tapi selebihnya adalah kita serahkan kepada Tuhan. Yang terakhir saja, orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, maka orang itu akan selalu menuruti apa kata Tuhan. Belajar menuruti dan mengikuti kata Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu ayat 8 dan 9. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Tuhan berbicara, carilah wajahku, maka aku akan berkenan kamu temui. Ketoklah pintu, maka pintu akan kubukakan bagimu. Nah, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Nah, ini ada satu pernyataan sekaligus juga pengakuan dari seorang Daud. Karena Tuhan memang berbicara kepada semua anak-anaknya, carilah wajahku, maka kamu akan menemukan aku. Ketoklah pintu, maka pintu akan kubukakan bagimu. Makanya Daud mengatakan, hatiku bukan kataku. Ya, justru hatiku dikatakan di sini mengikuti firman-Mu untuk mencari wajah-Mu. Wajah-Mu ku cari sampai 2 kali. Ku cari wajah-Mu dan wajah-Mu ku cari. Kalau dicari itu Bapak Ibu santai-santai enggak? Atau menunggu enggak? Kalau orang mencari itu menunggu enggak? Kalau saya kira orang mencari itu pasti ada usaha. Di samping usahanya ada niat timbul dari hati untuk mencari sesuatu. Nah ini saya bercerita Bapak Ibu. Cerita yang lucu kemarin. Jadi dari hari Jumat, saya mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan Christian dan Marlin kemarin. Termasuk pernak-perniknya. Ya, apa yang saya tidak bisa lakukan saya minta ke Ciliani. Ci, tolong dibantu siapin ini gitu. Selebihnya saya siapin. Ada satu barang Bapak Ibu. Itu kotak persembahan sulung keluarga baru. Itu adalah kenang-kenangan dari sohib saya, Koyani. Dia yang membuat itu dulu, dibuat sedemikian rupa ya. Nah, jadi biasanya itu saya taruh di ruangan saya semua saya simpan. Tapi karena penuh saya taruh di tempat lain. Atau saya yang naruh atau siapalah saya. Karena biasanya kalau sudah selesai pokoknya semua pulang kan. Jadi barang-barang berharga saya daripada saya repot-repot. Biasanya satu persatu itu saya kumpulin. Dari hari Jumat Bapak Ibu semua ruangan sudah saya cari 3 kali. Saya cari Bapak Ibu. Enggak ketemu Bapak Ibu. Semua lemari saya obok-obok. Enggak ketemu. Pagi-pagi kemarin saya datang Bapak Ibu.
Saya udah cari 1 kali nggak ketemu. Lalu saya ketemu satu kotak yang bagus. Saya lupa itu kotak apa. Yang jelas bagus. Saya coba akalin, saya pikir. Lalu kemudian saya kasih ke Bima. Bima, ini ada kotak gini, coba bantu saya. Tapi sebelum itu saya bilang tolong ambil tangga. Saya mau cariin lemari-lemari yang atas. Dia ikut cariin Bapak Ibu. Nggak ketemu juga. Saya udah obrak-abrik semua, nggak ketemu Bapak Ibu. Sementara saya kasih ini ke dia, saya bilang tolong dibuat begini, pokoknya saya aturlah sedemikian rupa dikerjain. Ya Pak, saya pergi dulu ya Pak, nyari untuk alat untuk melengkapi ini juga. Dia kerja juga, pergi. Jadi kita sama-sama. Lalu kemudian saya sudah lemes Bapak Ibu, capek. Udah capek saya Bapak, saya bilang tenaga saya kok terkuras ya. Dia bilang karena Bapak stres katanya. Ya namanya kalau orang lagi stres mencari karena usaha fokus yang sedemikian rupa gitu. Lalu kemudian makanya tolong bantu saya ya para anak muda ya. Lalu kemudian saya berkata begini, Bima, solatip yang biru kemana? Nggak tahu Pak, tim dekor terakhir pinjem tapi tidak kembali. Nah, nggak tahu siapa yang pinjem saya tidak tahu. Apakah Timothy atau yang lain saya tidak tahu. Kemudian ya udah Bima kamu kerjakan ini. Saya cari solatip. Saya cari Bapak Ibu. Ketika saya cari Bapak Ibu, ternyata kotak yang saya tadi cari 2 hari ada di belakang bunga. Saya ambil, hati saya plong, teng gitu. Saya bilang, Bima udahlah nggak lanjutkan itu. Saya ketawa si Bima. Dia bilang, memang kadang-kadang pada saat kita cari kita nggak ketemu. Tapi nggak dicari, yang dicari solatip. Sampai hari ini saya belum ketemu solatipnya. Tapi yang ketemu adalah kotak. Ada usaha yang lebih untuk mencari itu. Sama, cari Tuhan pun tidak diam di rumah Bapak Ibu. Tidak berdiam diri, ada kalanya memang kita berdiam diri untuk mencari Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan menyuruh kita pergi ke rumah Tuhan untuk mencari Tuhan. Makanya Raja Daud mengatakan, diam di rumahmu seumur hidupku. Apakah dia tinggal di rumah Tuhan? Dia pergi di istananya, nyaman. Dia pergi ke rumahnya dengan keluarganya. Tapi dia ke rumah Tuhan artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Ada usaha yang lebih yang dia lakukan untuk beribadah. Dan saya berharap semua kita ada usaha yang lebih di tahun 2025 ini. Untuk mencari Tuhan. Dan mengikuti firman Tuhan. Di sini dikatakan ayat pembacaan kita tadi. Hatiku mengikuti firman-Mu. Ku cari wajah-Mu. Cari Tuhan. Tidak salah kita cari uang, cari harta dunia ini. Tetapi jangan lupa untuk cari Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa dari antara kita sudah punya effort yang lebih untuk cari Tuhan? Atau ala kadarnya? Bapak Ibu, kalau saya berpikir pernikahan Kristen kemarin menjadi perjuangan buat saya gara-gara kotak itu. Karena benar-benar tenaga saya habis Bapak Ibu. Ngangkat kursi saya cari. Pokoknya saya obrak sampai termasuk semua lemari belakang itu 2 kali saya bongkar. Itu usaha yang khusus untuk mencari kotak doang. Apakah juga hati saya untuk cari Tuhan sebesar itu effortnya? Dan Tuhan menghendaki memang kita mencari Tuhan lebih lagi dengan hati. Karena seperti Raja Daud, dia merasa aman. Karena Tuhan beserta dia. Tapi dia tidak berdiam diri. Tetapi justru dikatakan hatiku mencari Tuhan. Dan wajah-Mu ku cari. Untuk mengikuti Tuhan, firman Tuhan. Penyertaan Tuhan akan menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Kalau kita punya usaha yang lebih dan niat yang lebih. Untuk mencari wajah Tuhan dan mengikuti firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami menyadari dalam hidup kami untuk perkara dunia ini. Seringkali kami berjuang mati-matian, bahkan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran kami, dan usaha kami yang lebih untuk memperolehnya. Tetapi ajar kami untuk tidak hanya mengejar apa yang menjadi mimpi dan harapan kami, apa yang kami inginkan. Tetapi kami mengingat supaya kami punya effort yang lebih, usaha yang lebih keras
untuk mengikuti firman-Mu, untuk mencari wajah-Mu seperti Raja Daud. Dan itulah yang kami ingini dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus akan merasa aman bersama dengan Engkau Tuhan. Tuntun kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Supaya kami terus menjadi anak-anak-Mu yang mencintai Engkau dan mencintai rumah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih firman yang sudah dibawakan. Firman itu selalu mengingatkan kita untuk tetap mencari Tuhan dan kita percaya dan kita bisa menjadi berkat melalui dengan melakukannya. Dan saat ini kita akan mendengarkan sebelum mendengarkan beberapa pengumuman, saya mengundang untuk jika ada jiwa-jiwa baru yang hadir pada pagi hari ini, bisa berdiri sebentar. Belum ada ya Bapak Ibu, semuanya jemaat yang setia. Dan saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kami seluruh jemaat dan majelis juga mengucapkan selamat untuk keluarga baru, tapi mungkin tidak hadir di sini, kepada Christian dan Marlin yang kemarin acara pemberkatan sudah berjalan dengan lancar. Yang berulang tahun pada minggu ini Saudari Hiyori, cuma tidak datang ya, dari anak PRBK. Juga mengingatkan bahwa setelah ini ada rapat untuk panitia Natal dan HUT juga, jadi diharapkan untuk semua panitia nanti mengikuti untuk rapat nanti ya. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk Bapak Ibu maju ke depan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Saudari Nita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang telah kami perdengarkan dapat menjadi rema di hati kami masing-masing Bapa. Dan kami dapat mempraktikkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami Bapa. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, ada kuasa dalam namanya. Allah yang perkasa.
Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan yang menjadi pertolongan kami. Dan Engkau yang akan terus membimbing kami dalam setiap langkah-langkah kami. Dan kami percaya yang terbaik akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Seperti Engkau menolong hamba-Mu Daud yang menjadi benteng perisai baginya. Maka kami percaya juga Engkau yang akan menjadi pertolongan kami, yang terus akan membentengi kami, sehingga kami akan hidup aman dan tentram bersama dengan Engkau. Bahkan Engkau yang akan menuntun setiap langkah-langkah kami, sehingga kami akan dimampukan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari bahwa perjalanan hidup kami masih panjang dan ada banyak keadaan situasi yang akan kami lalui. Karena itu Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan selalu sempurna atas kami. Ajar kami untuk terus mengikuti seluruh firman-Mu, dan kami akan terus mencari Engkau dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Maka kami akan semakin mengerti kehendak-Mu, dan kami akan belajar untuk mengikutinya sehingga rancangan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kami hari demi hari. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan akan mengurapi mereka dalam setiap pelayanan, memberkati mereka di dalam pekerjaan, dalam setiap langkah-langkah mereka. Demikian juga kami menyerahkan semua jemaat ke dalam tangan-Mu. Kau yang akan terus memeliharakan mereka, mencukupkan segala keperluan mereka, memberkati mereka baik pada waktu mereka di jalan, pada waktu mereka di rumah, pada waktu mereka dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Dan apabila mereka menghadapi masalah pergumulan, beban yang berat, kuatkan dan teguhkan iman mereka, supaya mereka tidak akan pernah goyah, dan mampukan mereka untuk menghadapi semuanya. Jangan biarkan mereka menjadi undur dari hadapan-Mu atau menjadi tawar hati, tetapi mereka akan terus berjuang di dalam iman dan keyakinan bahwa Tuhan akan menjadi pertolongan bagi mereka, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas mereka. Karena itu Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang susah Tuhan hiburkan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Kau juga akan menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, dan tangan Tuhan akan selalu menopang mereka. Dan kami berdoa Tuhan buat jemaat yang tidak hadir pada hari ini, Kau akan lawat mereka, berkati mereka, dan Kau akan menuntun setiap langkah-langkah mereka. Berikan kerinduan supaya mereka terus hidup dalam persekutuan dengan Engkau dan mencari wajah-Mu. Dan kami rindu, pakai kami semua juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian dimanapun kami berada, supaya tempat ini dipenuhi oleh orang-orang yang merindukan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan atas peliharaan Tuhan buat Hiyori, dan kami rindu supaya Tuhan akan terus memeliharakan hidupnya, dan dia boleh semakin bertumbuh dalam iman, semakin dewasa dalam Engkau, dan Engkau berkati masa depannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk rencana-rencana gereja-Mu ke depan. Tuhan yang akan tolong khususnya untuk persiapan HUT gereja Paskah. Tuhan yang akan mengurapi rekan-rekan panitia sehingga mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan, dan apa yang dibutuhkan Tuhan menyediakan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan yang akan melawat bangsa ini, Kau yang akan mengurapi para pemimpin-pemimpin kami, baik mereka yang duduk di eksekutif, di legislatif maupun di yudikatif. Mampukan mereka mengerjakan tugas mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan hati nurani yang murni. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan berpisah, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.